Shalom teman-teman, kita bertemu lagi di dalam Intimate Project yang kelima, Play Hard. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama soal arti bermain. Pada tahun 2013 yang lalu, pada bulan Mei, ada sebuah game yang dirilis di dalam platform smartphone yang dibuat oleh seorang yang bernama Nguyen, Dong Nguyen asal Vietnam. Dan game itu bernama Flappy Bird. Prinsip game ini sangat sederhana. Kita mengontrol seekor burung yang kita navigasi melewati pipa-pipa itu sampai kita bisa mencapai skor tertinggi yang bisa kita mampu lalui. Dan game ini menjadi game yang sangat-sangat sederhana namun menarik. Dan akhirnya di Januari 2014, game ini menjadi game yang paling banyak di-download oleh orang-orang di HP pada saat itu. Dan meraup keuntungan sekitar 500-600 juta per hari. Teman-teman, tetapi pada 10 Februari 2014, game ini ditutup atau di take down oleh pembuatnya sendiri, si Nguyen ini. Kenapa? Karena dia merasa bersalah karena membuat orang-orang terlalu banyak memainkan gamenya sampai kelewat batas. Teman-teman, dia berkata bahwa Flappy Bird ini, game yang sangat sederhana ini harusnya dibuat untuk membuat orang-orang yang memainkannya merasa rileks, merasa santai. Tetapi dia lama-kelamaan menemukan orang yang memainkan gamenya malah menjadi stres, malah menjadi orang yang kecanduan dan tidak bisa mengontrol diri dan lain sebagainya. Padahal game ini adalah game yang sangat-sangat sederhana sebetulnya dan tidak punya sesuatu yang semenarik game-game yang ada sekarang. Teman-teman, tapi game itu menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Bermain itu menjadi sebuah hal yang tidak terpisahkan dari hidup kita sejak kecil. Bahkan ketika kita di gereja pun, ketika kita punya acara persekutuan, kita memulai dengan ice breaking, kita bermain sesuatu dan lain sebagainya. Dan game itu permainan itu bisa ada dalam banyak bentuk. Seperti kita main game online yang paling sering dimainkan oleh anak-anak, PUBG, Mobile Legends. Tetapi ada juga permainan-permainan lain yang kita lakukan, yang kita hidupi untuk mendapatkan kebahagiaan. Media sosial misalnya adalah salah satu sebetulnya permainan, dan juga main TikTok dan lain sebagainya, dan olahraga. Banyak hal lain yang kita lakukan, permainan itu sangat-sangat luas yang kita lakukan untuk mencari kesenangan, mencari kebahagiaan. Teman-teman, sehingga main itu di masa-masa seperti ini sekarang, apalagi di mana kita sangat-sangat bingung mau ngapain, main menjadi sebuah hal yang pasti kita lakukan, mungkin tidak kita lakukan karena kita punya banyak sekali waktu luang. Dan karena itu mari kita renungkan bersama, apa arti main dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Main seringkali mungkin bisa menjadi masalah dan menjadi polemik dengan orang tua kita dan lain sebagainya. Tetapi karena main itu menjadi sebuah hal yang pasti selalu pernah kita lakukan sejak kecil, karena kita adalah makhluk bermain. Kita manusia diciptakan adalah makhluk yang bermain. Kalau kita tahu ada teman kita yang tidak pernah memainkan apapun, tidak suka main apapun di dalam hidupnya, maka kita akan berpikir pasti orang ini akan jadi orang yang sangat aneh. Tidak ada orang yang tidak suka main, entah game apapun itu, entah jenis permainan apapun. Setiap orang pasti suka main di kategori tertentu. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang bermain. Dan justru di sini saya ingin menghimbau teman-teman, justru di sini bukan untuk menasihati kita untuk berhenti bermain, tidak. Saya tidak akan menasihati teman-teman untuk berhenti bermain. Sebaliknya, saya justru ingin mengajak teman-teman, teruslah bermain. Mainlah, teruslah main. Kenapa? Karena ketika kita main, kita seakan-akan sedang mengejar sesuatu. Kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar kesenangan yang kita dapatkan ketika kita bermain game, bertemu dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Teman-teman, sehingga main itu sebuah hal yang sebetulnya kita sangat-sangat butuhkan. Karena seakan-akan itu bisa menjadi obat atau painkiller yang bisa meredakan kebosanan kita, stres kita, karena membawa kebahagiaan. Kita manusia diciptakan untuk mengejar sesuatu yang membuat kita bahagia, itu natur kita. Kita seringkali mengejar sesuatu yang membuat kita bahagia, bukan? Dan game, permainan apapun itu, media sosial, TikTok, PUBG, Mobile Legends, dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang kita lakukan untuk kita mendapatkan sejenak kelepasan daripada kehidupan kita yang mungkin sudah suntuk dengan sekolah, dengan keluarga bahkan, dan lain-lain. Main menjadi sebuah hal yang membawa kebahagiaan di tengah-tengah situasi hidup kita yang mungkin tidak menentu. Tetapi
main itu sebenarnya kenapa menarik, karena membawa kita ke dalam sebuah cerita. Ambil contoh ketika teman-teman banyak sekarang yang main PUBG. Teman-teman, PUBG itu membawa kita masuk ke dalam sebuah cerita tertentu, identitas tertentu, dengan tujuan tertentu. Kita masuk, kita punya custom sendiri, kita bisa pilih kita mau pakai baju apa. Ketika kita main, kita bisa tim dengan siapa, kita bisa milih pakai senjata apa, dan kita bisa milih mau pergi kemana, dengan apa, melalui apa. Lalu kita punya tujuan akhir, kita harus survive, bertahan sampai akhir, maka saya menang. Kita ada di dalam satu cerita besar PUBG. Ketika kita mau mainkan, itu ambil contoh seperti itu. Atau juga ketika teman-teman main Mobile Legends, ada juga contoh-contoh yang lain, ada cerita-cerita yang lain yang kita hidupi, dan kita punya identitas di dalamnya. Kita bisa membuat identitas kita sendiri di dalamnya. Sehingga permainan dalam berbagai bentuknya, itu membuka imajinasi, kreativitas kita. Saya mau jadi seperti ini, saya mengambil identitas saya seperti ini, dan banyak hal lain. Teman-teman, kenapa bermain itu penting? Karena di dalam kekristenan, bermain itu penting karena bermain itu adalah seperti semacam pesta, seperti semacam selebrasi dan perayaan atas apa? Atas hidup yang sudah Tuhan anugerahkan. Salah satu ciri seseorang merayakan atau bersyukur kepada Tuhan adalah dia bisa berbahagia. Dan berbahagia atas apa yang Tuhan berikan, salah satunya adalah lewat bermain. Tahukah kita teman-teman bahwa hidup kita sebetulnya adalah wujud nyata dari dalam tanda kutip permainan Allah. Allah yang suka bermain. Kenapa? Karena ketika kita bermain itu menuntut kreativitas kita yang dengan sukarela. Kita mengerjakan berbagai macam hal. Kita tidak perlu dipaksa untuk main, bukan kita sendiri yang mau. Dan Allah ketika dia menciptakan dunia dengan segala isinya, Tuhan sebetulnya sedang mengeluarkan kreativitasnya, dan seisi dunia dan hidup kita sebetulnya adalah bentuk luapan sukacita, kebahagiaan, dan kreativitas Allah. Kita melihat ciptaan, kita melihat diri kita, itu adalah bentuk kreativitas imajinasi Allah dan dalam tanda kutip permainan Allah. Sehingga ketika kita sedang bersukacita, kita bersukacita kenapa? Kita merayakan anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita merayakan Allah yang menciptakan dunia, Allah yang begitu baik. Dan bahkan dikatakan di dalam Alkitab, Allah itu adalah Allah yang bersukacita dan bergirang. Kenapa? Atas umatnya. Karena dia sudah menyelamatkan dan dia sangat-sangat mengasihi. Dengan sukarela dia menciptakan dunia. Dan dengan sukarela juga dia mengasihi dan menyelamatkan kita di tengah keberdosaan. Bahkan dalam Yeremia Tuhan berkata kepada orang Israel, aku akan bergirang karena mereka umat Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Allah adalah Allah yang bersukacita, bahagia atas apa? Atas diri kita. Dan ketika kita berbahagia atas apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang melalui bermain, teman-teman, kita sedang merayakan siapa Allah yang begitu baik, yang mengasihi kita, yang begitu indah menciptakan dunia ini. Karena itu bisa saya katakan bahwa kekristenan adalah agama, bukan hanya agama kasih, tetapi agama sukacita, kebahagiaan, agama bermain dalam tanda kutip. Teman-teman, bermain tidak selalu menuntut sesuatu yang tidak serius, karena bermain itu berarti kita meluangkan waktu kita, berdedikasi untuk sesuatu, dan bahkan orang bisa bermain meluangkan banyak waktunya. Dan bermain itu sesuatu yang penting, kenapa? Karena bermain itu seperti sebuah cermin, merefleksikan siapa kita. Ketika kita bermain, teman-teman, sesungguhnya permainan itu sedang mengajak kita bercermin. Main itu menyedot perhatian dan cinta kita. Saya di sini tidak akan memperdebatkan berapa lama harus main kok, berapa lama harus main baru sampai batasnya. Saya tidak akan memberikan teman-teman itu. Tapi saya ingin teman-teman kita bergumul bersama. Ketika kita main, permainan itu biasanya sedang menyedot perhatian kita, cinta kita, hasrat kita, apa yang kita kasihi, apa yang membuat kita bahagia. Dan mari kita cari ketika kita bermain, apa yang sedang membuat kita bahagia. Apakah kita berbahagia hanya karena kita mendapatkan pengakuan tertentu di game, di permainan, di media sosial? Atau kita bermain sebagai luapan dan ungkapan syukur atas anugerah Allah? Teman-teman, apakah setelah kita main, kita merasakan sukacita? Atau seringkali ketika kita sudah selesai bermain, kita malah merasakan
lelah, capek menjalani hidup. Teman-teman, ada perbedaan yang tipis begitu antara kita main memang untuk kesenangan, untuk bermain itu sendiri, atau kita bermain hanya untuk melarikan diri dari realita. Teman-teman, seringkali kita bermain itu bukan untuk selebrasi, bukan untuk perayaan atas anugerah Tuhan dalam hidup kita, bukan untuk perayaan siapa Tuhan itu yang begitu baik dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita main hanya untuk melarikan diri dari kenyataan. Ketika orang tua kita mungkin tidak terlalu mengasihi kita, kita tidak merasakan kasihnya, kita merasa main game bisa memberikan kita kasih itu. Ketika kita tidak mendapatkan perhatian dari teman-teman, ketika kita merasa hidup kita tidak bahagia, kita mencari dan kita melarikan diri seringkali dari kenyataan. Kita menggunakan permainan itu untuk lari daripada permainan yang sesungguhnya di dunia nyata yang sedang kita mainkan. Teman-teman, karena itu ini menjadi sebuah refleksi bagi kita ketika kita bermain. Mari tanyakan ketika kita bermain, apa yang sedang kita cari? Ataukah kita sedang lari dari kenyataan daripada menikmati Tuhan lewat kesenangan yang Tuhan berikan ketika kita bermain? Saya pun pernah mengalami yang namanya bermain. Dari kecil, dari remaja saya juga seorang gamer, teman-teman. Dan saya suka bermain game online, bermain komputer pada saat itu, pergi ke warnet pada saat itu, bermain berbagai macam hal, Point Blank, RF, dan game-game yang ada bahkan sampai sekarang begitu. Saya mendapati dulu ketika saya bermain, saya bisa bermain sangat-sangat lama, 5 jam, lalu istirahat sebentar untuk makan, 5 jam lagi bermain. Dan saya sadar waktu itu sangat-sangat menyedot perhatian saya. Saya bahkan rela mengeluarkan duit angpau saya waktu itu untuk bermain, untuk membeli sesuatu di dalam game. 500.000, bahkan beberapa kali yang besar-besar. Teman-teman, akhirnya saya menyadari saya bermain bukan karena saya ingin menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Bukan karena saya ingin menikmati anugerah Tuhan dalam hidup saya. Tetapi saya bermain hanya karena supaya saya tidak usah menghadapi kenyataan di sekitar saya yang mungkin bisa menyakiti saya. Dan teman-teman, seringkali itu yang saya alami. Dan seringkali saya punya double life, kehidupan yang berbeda antara saya di rumah dengan di dunia game. Di dunia game saya bisa sangat-sangat bawel, sangat-sangat berkontribusi. Tapi di dunia nyata saya sangat jadi anak yang sangat-sangat pendiam. Dan game mewujudkan itu, permainan mewujudkan itu. Media sosial bahkan bisa mewujudkan itu. Teman-teman, karena itu ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama-sama, dan saya anjurkan beberapa hal. Teman-teman, yang pertama, mari kita coba play authentically. Bermainlah secara autentik. Apakah ketika teman-teman bermain karena ada dua kehidupan yang berbeda? Atau teman-teman bermain sebagaimana adanya? Teman-teman, coba jujur pada diri sendiri ketika kita sedang bermain. Apa yang sedang saya cari dengan bermain? Apa dampaknya bagi saya ketika saya sudah bermain? Bermainlah secara otentik. Tampilkan dirimu yang sesungguhnya di game, dan tampilkanlah dirimu yang sesungguhnya di dunia nyata. Sehingga kita bisa membedakan yang mana dunia nyata, yang mana bukan. Kita tahu bahwa kita adalah kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan menebus kita. Lalu jangan lupa untuk menikmati Tuhan ketika kita main game. Teman-teman, jangan lupa kita sedang hidup di dalam permainan yang sesungguhnya, yaitu di dunia nyata, yaitu di keluarga kita, di sekolah kita, di gereja kita. Dan itu adalah permainan yang walaupun kita merasa tidak sanggup, ada Tuhan di sana yang menciptakan kita dan mengasihi kita. Dan disitulah kita bisa menikmati Allah di dalam segala permainan yang kita mainkan. Teman-teman, permainan adalah sebuah hal yang sangat-sangat indah ketika kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Ketika kita bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kita. Walaupun betul, mungkin ada permainan-permainan tertentu yang mungkin bisa berbahaya dan bisa membawa cerita hidup kita ke arah yang salah. Teman-teman, karena itu mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, menurutmu, apa yang biasa kamu cari ketika kita bermain? Di masa-masa ini kita banyak bermain ya. Kita mengisi waktu luang dengan banyak bermain. Biasanya kita cari apa sih dari main? Game yang paling sering kita mainkan, media sosial mungkin, atau banyak hal lain. Apa sih yang biasa kita cari, perasaan apa yang kita cari, atau apa yang kita kejar ketika kita bermain? Dan yang kedua, apakah kamu pernah merasakan saat dimana kamu bermain untuk lari dari kenyataan, untuk tidak siap menjalani kehidupanmu? Apakah seringkali kita menggunakan permainan untuk itu? Coba renungkan, dan jika ada, coba ceritakan. Apakah ada
yang kita lakukan pernah merasakan saat dimana kita menggunakan permainan untuk punya kehidupan double, untuk lari dari kenyataan bahkan. Dan yang terakhir, teman-teman, apakah ada yang ingin kita ubah sekarang? Di dalam ritme hidup kita, keseharian kita nih ya, kita ngomong the new normal, kita mungkin akan ngomong kita sekarang punya rutinitas, dan pasti ada permainan di dalam seharian itu, pasti biasanya. Dan apa yang bisa kita ubah? Kalau kita tahu permainan itu bukan cuma soal kita dapat kebahagiaan, tapi kita menikmati Allah, apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita? Apa yang harus berubah dari cara kita main? Durasi mungkin teman-teman tentukan sendiri, motivasi mungkin, apa yang harus teman kita ubah dari permainan itu? JBL ini menjadi sebuah rangkaian hidup kita. Bermain adalah sesuatu yang indah, karena itu membawa kita di hadapan Allah yang menciptakan dunia dan yang mengasihi kita. Teman-teman jangan lupa untuk saat teduh dari Bible Plan yang sudah ada di deskripsi di bawah. Dan sampai jumpa, terus semangat sampai kita bisa berjumpa kembali. God bless you all.